ini memang perlu didorong karena negara-negara yang maju pertumbuhannya rata-rata mereka punya jumlah insinyurnya banyak gitu. Saudara, seorang pakar organisasi pernah mengatakan bahwa manusia itu lahir, hidup, dan mati di organisasi. Orang yang tidak mengerti organisasi itu akan seperti dalam hutan rimba yang menyesatkan. Kali ini kita akan membahas tentang organisasi para insinyur. Bersama saya sudah hadir Bapak Insinyur Mulia Dr. Insinyur Mulia Pamadi, IPU, ASEAN Eng, ICPE. Apa kabar Pak Mul? Ya, baik. Terima kasih. Ini kita ngobrol Bapak sebagai Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kepulauan Riau. Iya, Ya, benar ya Pak ya? wilayah, Oke, betul. ya. Pak Mul bisa ceritakan tentang PI Kepri ini sejak kapan organisasi ini ada dan berkiprah di Kepulauan Riau? Ya. Sebenarnya PI ini untuk Kepulauan Riau ya sudah ada di tahun 2005. Jadi waktu itu ada Pak Eko Priyono dari Poltek. Beliau sebagai ketua yang pertama di Kepri. Waktu itu tidak bedakan Kepri dengan Batam. Ya, jadi ya kita anggap itu waktu itu sudah bisa Kepri dan Batam itu. Lalu sempat kurang kegiatan ya sampai terakhir diambil alih oleh Bu Grace dari McDermott. Ya, Bu Grace 2 periode lah. 2 periode mengurus PI sampai tahun 2021 kemarin ya saya diajak oleh teman dari PC Pak Prastiwa Anggoro ya untuk ikut bergabung di PI. Jadi sebetulnya saya sudah bergabung di PI sejak 2005. Jadi waktu itu di pengurusan wakil ketua. Jadi yang sekali ini ya saya coba di rekomendasi oleh PC Batam, itu kan sistem pemilihan. Kemudian ya di aklamasi kita dapat sebagai ketua lah. Sampai sekarang ya? Ya, sampai sekarang ya. Ya, Pak Mul, kalau boleh tahu, PI ini kan organisasi profesi tertua kedua setelah ID di Indonesia yang berdiri pada tahun 1952. Tapi di Kepri sepertinya agak kurang agak terlambat terbentuknya PI ini, Pak. Sementara kemajuan dunia teknik di Kepulauan Riau ini sudah sangat luar biasa. Gitu. Iya, benar-benar. Jadi dulu tahun 1952 itu masih berupa paguyuban. Paguyuban insinyur itu ada Profesor Ruseno ya. Kemudian karena ada beberapa tokoh dari keinsinyuran ya yang memang Indonesia terkenal juga bagus ya. Kemudian kita juga bersaing dengan insinyur-insinyur di luar ya. Kemudian karena kita ingin kita ada penyetaraan ya, terutama di tahun 2005 ya, MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN itu. Lalu supaya kita bisa disetarakan, karena di situ kan ada kebijakan perpindahan daripada barang, manusia, orang ya, people ya, dan lainnya. Jadi di people ini termasuk SDM. SDM itu bagaimana kita bisa disetarakan dan kita juga bisa bersaing atau setara dengan teman-teman yang di luar ya, makanya ada sesuatu yang harus dilakukan. Makanya pada tahun 2011 lahir undang-undang keinsinyuran, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014. 5 tahun kemudian keluar PP 25 2019. Sejak itulah PII
mulai menjadi mandat daripada negara ini untuk mendorong supaya keinsinyuran kita lebih baik gitu. Sejak itulah mulai berkembang. Pak Mulia, kenapa harus diperlukan sertifikasi untuk insinyur profesional itu, Pak? Ya, karena seperti ID ya, itu kan kita butuh bahwa ada profesionalisme di situ, ada kompetensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, insinyur juga sama. Nah, sehingga insinyur itu juga harus punya izin praktek, seperti dokter harus punya izin praktek, advokat juga punya izin praktek. Nah, dengan adanya izin praktek ini, kita bisa dikendalikan secara etika, kompetensi maupun profesionalismenya. Nah, untuk itulah kita bisa disetarakan dengan luar. Nah, jadi makanya ada ASEAN Eng, ada ACPE, ada APEC Eng juga gitu. Apa artinya itu, Pak, ASEAN Eng itu? Kalau ASEAN Eng itu artinya penyetaraan insinyur di negara ASEAN. Jadi yang berarti insinyur Indonesia dengan negara-negara ASEAN lain itu setara gitu, betul. Sama. Kita mengakui engineer mereka juga mengakui kita. Tapi lewat satu proses kompetensi itu. Ya, kita dipercayakan melalui PI. Mereka juga ada namanya IEM, Institute of Engineering Malaysia, Singapore Institute of Engineering Singapore, IES atau IES gitu. Jadi semua negara ASEAN punya institusi itu. Kita namanya sebenarnya IEI gitu, Institute of Engineering Indonesia. Tapi kita kan Indonesia kan namanya PII, Persatuan Insinyur. Kalau boleh tahu Pak Mulia, mana yang lebih banyak, insinyur dari luar yang masuk ke Indonesia atau kita yang berkiprah di negara-negara ASEAN? Saat ini sudah hampir berimbang juga. Kalau dulu memang banyak mereka yang ini, karena kita belum disetarakan. Sejak kita disetarakan, kita diakui. Jadi seperti teman-teman kan banyak ambil ASEAN Eng. Artinya dengan ASEAN Eng, kita bisa melakukan praktek di Singapura, di Malaysia, Vietnam, dan lain-lain. Nah, kalau dulu masih terbatas. Ya, tapi Pak Mo, dari sejarahnya PII Indonesia ini, mereka sangat aktif terlibat dalam pembentukan perguruan tinggi. Nah, bagaimana dengan PII Kepri, Pak? Sini kan berapa banyak kampus yang memiliki jurusan teknik? Ya, jadi PII ini sebenarnya membidangi 26 BK atau Badan Kejuruan. Jadi kalau kita bicara keteknikan itu, kita bicara dari bumi, di bawah bumi, ya di dalam bumi, ya itu ada energi, ada eksplorasi dan sebagainya. Kita bicara di kulit bumi, ya itu ada pertanian, ada perikanan, ada teknik sipil, membangun dan sebagainya. Kita bicara di atas permukaan bumi, yaitu di ruang angkasa, ya itu ada antariksa dan sebagainya. Itu semua engineering. Nah, itu semua besar perannya. Ya, bidang-bidang dari engineering. Ya, jadi makanya engineering sangat luas. Nah, sehingga kalau kita bicara engineering, kita tidak bisa bicara satu titik aja. Kita bicara banyak bidang dan juga banyak bagian yang menjadi pendukungnya. Ada bagian akademisi, ada bagian praktisi, ada bagian penelitian dan sebagainya. Nah, semua praktek itu menjadi praktek keinsinyuran. Jadi seorang perencana, dia tidak di lapangan, apakah dia termasuk melakukan praktek keinsinyuran? Iya, apabila yang dilakukan ada hubungan dengan keteknikan. Seorang dosen, dia hanya ngajar, dia tidak turun ke lapangan. Lalu apakah dia termasuk kepada praktek keinsinyuran? Termasuk apabila bidang pendidikan. Iya, pendidikannya ada hubungan dengan mekanika teknik. Ya, ada hubungan dengan keteknikan lah semuanya. Tapi sepertinya lebih banyak teknik sipil ya Pak di Batam ini dan Pulau Riau. Ya, memang kalau kita bicara dari kebijakan teknik ini, memang teknik sipil yang lebih menonjol karena bidang kerjanya juga jelas dan sangat luas ya. Sebenarnya teknik industri juga cukup banyak, elektro dan sebagainya. Tapi teknik sipil itu kan hasil karyanya lebih kelihatan gitu. Bangun ini, bangun itu ya, jembatan dan sebagainya. Pak, tapi kalau dilihat data, Indonesia ini masih kurang insinyur loh Pak. Betul. Dibandingkan Vietnam,
Korea Selatan, Singapura, Malaysia, dan India gitu. Betul. Kenapa, Pak? Ya, jadi dulu kita waktu PI mulai bergerak di tahun 2020-an itu kita masih koefisien 0,3. Artinya dalam 1 juta penduduk itu hanya ada 3.000 sarjana teknik lah atau insinyur ya. Nah, sekarang sudah mulai agak baik, sudah mencapai 0,5 ribuan. Kalau di Vietnam mereka sudah mencapai hampir 10 ribuan. Korea bahkan sampai 20 ribuan ya di Amerika. Nah, jadi ini memang perlu didorong karena negara-negara yang maju pertumbuhannya rata-rata mereka punya jumlah insinyurnya banyak gitu. Ya karena itu ada hubungan dikatakan insinyur untuk bagian pembangunan, insinyur untuk bagian pertanian, perikanan dan sebagainya, insinyur untuk bagian teknologi ya sekarang ya, IT berkembang ya. Ya, sepertinya juga potensi Kepulauan Riau di kemaritiman ya Pak. Iya, dan itu oil and gas di Natuna gitu. Ya. Jadi memang kekayaan alam kita terutama di Kepulauan Riau kan maritim ya, itu masih banyak yang belum dieksplor ya. Itu sebenarnya ada satu hasil bumi yang sangat luar biasa yang seharusnya menjadi nah seperti Bapak bilang tadi bahwa Indonesia sendiri kekurangan insinyur, apalagi mungkin juga Kepulauan Riau kan Pak gitu. Nah kira-kira seberapa banyak engineer ini atau insinyur ini yang bisa dihasilkan dari kampus-kampus yang ada di Kepulauan Riau Pak? Kalau kita melihat data dari kampus yang pernah saya coba ini, ada beberapa perguruan kan setelah saya dipercaya sebagai ketua pengurus wilayah, saya melakukan kunjungan audiensi ke semua perguruan tinggi yang ada di Batam, Tanjung Pinang, Umbra, dan Unikar di Karimun. Ya. Jadi memang tadinya Karimun belum ada teknik, tapi sekarang sudah ada ya. Kalau maritim memang Umbra memang banyak teknik, bahkan perkapalan. Kalau di Batam itu campur, ya ada teknik sipil, teknik arsitek dan lainnya. Nah, lulusannya memang tidak terlalu banyak ya, jadi masih puluhan lah setiap universitas ya. Tapi kalau di Poltek malah banyak. Poltek bisa ratusan yang D4 ya vokasi setahunnya gitu. Nah, jadi kalau kita kumpulin waktu 3 tahun pertama saya evaluasi itu ada ribuan tenaga D4 dan ST. Nah, lalu kalau itu mereka melatih satu proses lagi itu namanya insinyur. Jadi kalau di KKNI ya itu sarjana teknik itu adalah level 6. Lalu kalau kita ambil insinyur ya gelar profesional yaitu di level 7. Ya, dan seterusnya kalau magister level 8, doktor level 9 itu. Ya. Apa kesulitannya melahirkan insinyur-insinyur baru nih menurut Bapak ya? Ya memang ini satu dilema ya, kadang-kadang mungkin ada Pak Socrates juga sama ya kalau disuruh pilih gitu ya. Itu ada satu bukan pepatah ya, kayak sebuah fenomena orang menganggap bahwa sekolah teknik itu susah. Ya. Lalu kalau sudah lulusnya juga susah, ya. Udah lulus cari kerja kadang-kadang juga tidak gampang. Karena kita teknik itu kan prosesnya adalah menjadi tenaga ahli. Jadi seperti ngomong bahasa kasarnya operator gitu, ahli di satu bidang gitu. Nah, sementara pendidikan yang lain misalnya sosial, ya manajemen itu kan mereka tidak ilmu pasti, mungkin ya dalam tanda petik ya kalau kita bicara IPA dan IPS, IPA lebih susah, maka kita akan mengatakan bahwa sosial manajemen itu mungkin lebih gampang dibandingkan dengan teman-teman yang masuk teknik. Nah, gampang belajarnya, gampang lulusnya. Lalu gampang lagi cari kerja gitu, lowongan terbuka. Lalu waktu begitu kerja, kadang-kadang yang sarjana ekonomi itu malah menjadi atasan daripada sarjana teknik.
Karena mereka belajar manajemen kan mengelola, memanage itu. Jadi orang teknik ini bisa-bisa menjadi bawahan yang dikelolaan mereka. Ini memang satu fenomena dilema yang harus kita dorong. Iya, Pak, ini ada satu data lagi yang saya baca, Pak, bahwa Global Innovation Index 2020 mencatat inovasi Indonesia terendah di ASEAN. Nah, kemudian bagaimana peran insinyur melakukan inovasi dan rekayasa teknologi itu, Pak? Di mana kendalanya gitu, Pak? Ya, itu memang tantangan. Jadi memang itu harus disupport oleh banyak pihak, terutama infrastruktur. Ya, jadi kalau kita katakanlah di sebuah kampus, ada kampus yang dengan peralatan lab dan penunjang perangkatnya lengkap, mahasiswanya belajar sesuatu akan lebih baik. Tapi kalau kampusnya ini kurang, ya tentu agak sulit. Nah, kalau kita Indonesia ya tidak disupport oleh negara untuk hal-hal begini, ya kita kalah bersaing. Jadi inovasi mungkin ya kita bicara startup lah ya, itu kan di luar kan mereka ditunjang oleh banyak kemudahan. Nah, kalau kita tidak didukung oleh katakan AI ya, database yang besar ya, big data dan sebagainya, tentu kita agak susah bersaing dengan negara maju. Makanya sekarang pemerintah kan serius kan, IT menjadi bagian yang penting. Investasi di IT itu kan menjadi aset untuk ini. Jadi selain investasi di manusianya, SDM, investasi itu juga penting karena itu menjadi satu satuan. Ya. Saya tertarik yang Bapak bilang bahwa soal IT gitu. Dan Batam ini sebenarnya, Pak, jauh lebih maju dibanding daerah lain. Misalnya tidak banyak yang tahu bahwa ternyata Batam itu adalah landing point internet dari Indonesia ke luar negeri. Itu di Tanjung Bemban, Pak, di Nongsa sana. Kemudian kita punya kawasan ekonomi khusus Nongsa Digital Park. Nah, tapi sayangnya perkembangan startup yang Bapak bilang tadi itu kurang di Batam ini, Pak. Apa yang mesti dilakukan pemerintah untuk mendorong ini? Ya, ini satu, kalau kita bicara itu memang betul, Nongsa Digital Park ya, atau ada apa Infinity Studio ya, kemudian ada Apple Academy dan sebagainya. Itu menjadi Silicon Valley di Nongsa. Kita bersyukur ada itu ya, dan Batam memang selalu menjadi percontohan mencoba sesuatu ya, untuk menjadi ikon atau percobaan untuk dikembangkan di Indonesia lainnya gitu. Nah, lalu ini terkait dengan SDM. Ya, SDM tentu yang pertama adalah SDM yang ada di daerah kepulauan. Ya, ke depan mungkin ada SDM yang di luar dari Batam maupun Kepulauan Riau, dari Jawa yang bagus-bagus ya. Nah, kita bicara bahwa ada kampus-kampus yang memang di IT yang bagus di daerah Jawa kan. Nah, kalau mereka itu ada di Batam seperti itu, saya pikir SDM kita akan kuat. Kan juga harus didukung oleh pendidikannya juga. Ya, nah, pendidikannya, kemudian sumber daya juga masyarakatnya, anak-anak didiknya, ya di Jawa kan banyak sekali itu. Ya, harapan kita nanti Nongsa ini juga akan menjadi daya tarik untuk semua orang mau belajar ke sini. Nah, pada saat itu ini kita akan berkembang. Ya, kembali ke soal pendidikan, Pak Mulia. Tahun lalu itu saya dapat informasi dari Dinas Pendidikan bahwa minat siswa terhadap pendidikan vokasi itu naik 35%, Pak. Nah, artinya Pak, itu di SMK. Apa yang Bapak lihat peluangnya untuk menciptakan insinyur-insinyur baru di Kepulauan Riau gitu? Jadi insinyur dan vokasi memang sedikit beda ya. Ya, vokasi itu mungkin kita membandingkan dengan yang sekolah yang reguler. Ya, jadi kita lihat Singapura. Singapura itu universitas tidak banyak. Ya, jadi universitas itu lebih pada anak-anak didik yang memang mereka ingin menjadi akademisi, peneliti dan sebagainya. Nah, tapi vokasinya banyak. Nah, kalau kita lihat waktu di Bali 2018 kan ada World Bank ya, ada rapat lalu mengatakan Human Capital Index kita itu kan tidak tinggi, cuman di angka kalau nggak salah 0,67 ya. Jadi kita di tengah-tengah, kita masih kalah dengan beberapa negara di Asia Tenggara maupun di ASEAN gitu ya. Nah,
Jadi ada sesuatu yang memang harus kita tingkatkan. Nah, lalu apa itu? Ya, kadang-kadang lulusan kita nggak bisa kerja gitu, tidak bisa diterima di dunia kerja, di industri gitu. Ada sesuatu yang salah. Ya, makanya sekarang PII, sekarang dulu kan namanya BAN PT yang melakukan akreditasi terhadap perguruan tinggi. Ya, sekarang namanya LAM Teknik. Ya, nah, jadi di situ ada PII di dalamnya. Jadi ada industri yang masuk di situ. Nah, kalau dulu saya menjadi dosen, mungkin saya termasuk kelas 2 gitu. Dosen yang utama adalah dosen yang mereka memang akademisi, full time di akademisi. Jadi kalau kita baca 5 buku, mereka baca 10 buku, 20 buku. Ya. Nah, tapi kalau sekarang nggak terbalik. Sekarang kita yang di praktisi itu lebih menjadi nomor 1 karena wawasan kita itulah dibutuhkan di pendidikan. Nah, pada saat kita bisa mengkombinasi antara teori-teori di keilmuan itu, ilmu pengetahuan dengan praktek di lapangan, itu menjadi sesuatu yang nyata, sehingga lulusan kita itu lebih konkret ya Pak ya? Lebih siap pakai. Nah, itu juga salah satu yang vokasi menjadi maju, vokasi. Makanya di Singapura, kenapa dia Human Capital Index itu yang paling tinggi di Singapura? Kita 0,67, mereka 1 itu paling tinggi. Nah, tapi dengan kurikulum Merdeka ini apa Bapak? Nah, itu salah satu, itu bagus. Kalau menurut saya, itu bagus. Karena itu adalah bagian daripada masalah-masalah yang kita hadapi ini, sehingga mahasiswa itu tidak belajar di kampus saja, tapi mereka juga masuk ke dunia praktek. Makanya ada magang, ada bisa juga praktek. Ada 8 kriteria di MBKM yang bisa dilakukan oleh kampus itu. Pak, ngomong-ngomong berapa jumlah insinyur di Kepulauan Riau ini Pak, secara garis besar gitu? Ya, kemarin kita pernah coba menghitung kasar ya, kan kita punya populasi ya, Batam kira 1,3, Bintan, Karimun, total mungkin ada 2,2 juta lah populasi kita. Nah, lalu berapa insinyur kita? Ya, kita hitung-hitung itu cukup besar. Di atas, di angka mungkin hampir 10.000. Ini termasuk yang saya lulusan dari sini ya. Ya, lalu orang yang bekerja dari luar masuk di Batam itu, maksudnya lulusan Jawa di sini. Nah, kalau 10.000 dibandingin dengan 2 juta, ya itu artinya kita sudah di angka 0,5 gitu. Nah, artinya udah lebih tinggi lah, lebih tinggi daripada nasional gitu. Tapi kalau untuk pimpinan wilayah Pak ya, kalau PII Kepri ini PII Kepri gitu ya Pak ya, pimpinan wilayah yang Bapak jadi ketuanya. Tentu ada pimpinan cabang juga. Apakah semua kota kabupaten di Kepulauan Riau ini sudah punya cabang PII Pak? Ya, kita sebenarnya membawahi 5 kabupaten dan 2 kota. Kita ada 7 kan kabupaten kota. Nah, lalu yang belum hanya ada 2, 1 di Lingga, 1 lagi di Anambas. Oh, itu yang belum 2 aja. 2 itu yang belum. Jadi memang di persyaratan kita di pengurus cabang minimal itu harus ada 10 anggota, ya, baru bisa bentuk satu kepengurusan. Nah, sebenarnya ada nggak di Lingga dan di Anambas sarjana teknik? Sarjana teknik kan luas, termasuk perikanan dan pertanian banyak loh di Lingga. Nah, tapi kalau teman-teman tidak tertarik untuk bergabung di kepengurusan ini, ya berarti kita belum bisa bentuk gitu. Nah, tapi ini juga tantangan, ini juga PR buat saya lah untuk mendorong teman-teman, ya kita udah komunikasi dan sebagainya supaya mereka bentuk lah, karena dengan terbentuk kita bisa melakukan menggandeng semua, menggandeng semua, jadi kita bisa saling bertukar, ya pertama bertukar pengetahuan, karena ilmu itu kan berkembang terus kan, ya sumber dari PI kan banyak informasi, seminar dan sebagainya.
Kedua, kita juga mengembangkan networking. Karena dengan kita ini kan kita saling tahu, saya butuh ini, oh ya di sana ada. Ya, kan tenaga ini kan banyak sekali. Ada berbagai bidang ilmu kan. Ya mungkin Bapak ingin menyampaikan sesuatu terhadap para insinyur yang belum bergabung ke PII? Ya, jadi saya sudah ada di PII dan saya ingin katakan bahwa sebetulnya ini bagian dari kewajiban kita juga. Karena dengan Undang-Undang 11 2014 itu kan kita wajib memiliki STRI kalau kita melakukan praktek keinsinyuran. Ya itu ada sanksi pidana, sanksi administratif dan pidana. Oh gitu ya Pak? Iya, kayak praktek kedokteran. Ya, bisa nggak kita tidak melakukan, tidak punya izin praktek kedokteran, kita lakukan praktek buka klinik dan sebagainya, kan masalah kan? Walaupun kita tidak melakukan kesalahan, tidak mau praktek, tapi dari segi legalitas kita bermasalah. Nah, jadi sebaiknya teman-teman ya, ini kan masih dalam proses karena kalau law enforcement ini dijalankan, dikhawatirkan banyak yang masalah, banyak yang kena. Ya, jadi ini tanggung jawab dari PII untuk mensosialisasikan itu, lalu mengajak teman-teman ya untuk bergabung di PII, lalu mengambil STRI sebagai bagian dari legitimate kita di dalam praktek keinsinyuran itu. Dan peluang-peluang untuk berkiprah bagi para insinyur itu di Kepulauan Riau itu luar biasa ya Pak. Betul. Setahu saya ada 3 kawasan ekonomi khusus dan satu-satunya provinsi yang punya 3 sampai hari ini Pak. Sebelum nanti mungkin akan dibangun KEK kesehatan. Yang sudah ada itu sekarang KEK Nongsa Digital Park dan MRO, Maintenance, Repair dan Overhaul yang di bengkel pesawat Pak, yang di bandara. Yang ketiga itu di Galang Batang, yang pabrik peleburan nikel gitu, hilirisasi nikel gitu, yang menjadi aluminium. Nah, akan dibikin lagi KEK kesehatan. Artinya peluangnya makin besar sebenarnya, Pak. Apalagi rencana membangun jembatan Batam Bintan. Apa yang Bapak lihat ke depannya buat para insinyur di Kepulauan Riau? Ya, memang peluangnya besar. Apalagi kita kan memang di dekat dengan negara tetangga ya. Nah, kita tahu dulu kan ada Sijori. Sijori kan Singapura, Johor, Riau. Tapi itu waktu itu kan masih berkaitan dengan pertumbuhan bersama, ekonomi growth dari triangle kan, ya, di trade dan komoditi. Nah, sekarang kita bicara manusia, manusianya juga terjadi mobility, perpindahan insinyur mereka masuk dan kita ke sana. Jadi ini peluang besar. Ya, artinya dengan PI ini kemudian kita ada penyetaraan ASEAN Engineer, ya, memungkinkan kita untuk melakukan praktek insinyur atau bekerja di luar, ya, karena udah disetarakan. Demikian juga mereka juga bisa masuk, ya. Jadi ini sebuah persaingan, ya. Tapi dengan kondisi sekarang kan lulusan insinyur di sana kan digaji lebih tinggi. Fresh graduate di Singapura itu bisa 3.000, 4.000 Sing dollar, 30-40 juta. Kalau kita fresh graduate mungkin masih di bawah 10 juta. Jadi kalau ini akan menjadi peluang kita untuk masuk ke negara mereka gitu. Syaratnya sudah ada ASEAN Engineer itu Pak? Ada beberapa ya, ada ASEAN ada juga APEC Engineer, itu Asia Pasifik, itu lebih besar lagi. Susah nggak Pak lolos untuk mendapatkan sertifikasi ASEAN atau APEC? Jadi itu ada tingkatannya. Jadi kalau kita baru lulus, skor ya, ini bicara skor daripada penilaian itu ya, itu nilainya 600. Lalu kalau kita udah melakukan praktek keinsinyuran, kita punya pengalaman, nanti kita bisa klaim ya, nanti dinilai. Itu ada namanya FIVE ya, untuk menilai klaim kita punya portofolio dari kita punya pengalaman kerja. Nah, lalu kalau itu di bawah 3.000 ya, itu kita hanya gelarnya IPP, Insinyur Profesional Pertama. Tapi kalau kita di atas 3.000 tapi di bawah 6.000 itu IPM, Insinyur Profesional Madya. Nah, IPM inilah minimal harus IPM baru boleh disetarakan. IPP belum bisa. Ya, kalau kita mau ambil ASEAN skor kita harus di atas 3.000 atau di atas 3.000, tapi di bawah 6.000.
Tapi kalau kita bisa IPU, itu lebih bagus lagi. IPU itu di atas 6.000. Iya, ya. Oke. Oke, Pak Mul, terima kasih banyak informasinya. Sama-sama. Saudara, begitulah obrolan saya dengan Bapak Dr. Insinyur Mulia Pamadi. Dan beliau ini selain Ketua PII Kepri, beliau juga adalah seorang pengusaha properti yang sudah berkiprah lebih 25 tahun di Batam dan Kepulauan Riau. Nah, mungkin untuk tak berikutnya kita akan ngobrol soal properti ya Pak Mul. Pak Mul ini luar biasa, selain pengusaha aja juga pernah menjadi dekan Fakultas Teknik ya Pak. Sipil dan Perencanaan. Teknik Sipil dan Perencanaan di Universitas Internasional Batam. Sampai ketemu lagi dan ikuti terus Socrates Talk.